Rizky, berita bagus nih. Ada cewek namanya Putri Lestari datang ke biro jodoh kita. Langsung naksir kamu. Sekarang di kafe bahagia lagi nunggu. Cepat sana. Macet di jalan, plus ganti alamat pesanan. Jadi... Cantik banget. Duduklah. Kamu lari maraton ke sini ya? Maaf ya, aku baru pertama kencan buta. Pakai motor listrik malah telat. Aku juga baru pertama kencan buta. Oh, bukan itu maksudku. Maksudku, kamu nggak keberatan sama aku? Boleh. Oke, ayo kita nikah. Hah? Putri, Merati. dah sini. Rizky? Melati. Suka aku? Aku suka kamu. Kita kan cuma SMA. Masa boleh pacaran? Putri, calon jodoh yang kamu bilang bukannya dia kan? Kalian berdua kenal? Bukan cuma kenal, dia teman SMA-ku. Dulu nilainya jelek, ngurangin nilai kelas sih wajar, tapi dia juga nggak fokus, selalu main curi-curi. Kamu ngomong apa sih? Kapan aku pernah main curi-curi? Udah ketahuan, malah marah ya. Kayaknya dia nggak gitu. Kalian baru kenal berapa lama? Aku sama dia udah kenal 10 tahun loh. Harusnya nggak ngajak Melati hari ini. Asal tahu aja, orang ini bukan orang baik. Maaf ya, kita tukar WeChat dulu aja. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Oke. Kamu nambah WeChat orang gini buat apa? Orang gini, nggak usah ketemu lagi. Ngapain minta WeChat? Mimpi mendekati Putri. Kamu sama Putri itu beda dunia sama sekali. Sudah, jangan banyak omong. Mas Andy datang. Kamu nggak tahu, dia sekarang hebat banget. Dia jomblo idaman loh. Bukannya ini Andi? Orang ini cuma karena keluarganya kaya. Waktu sekolah, dia sering ganggu cewek. Ini sahabatku Putri, cantik banget loh. Nanti kita makan hotpot yuk. Putri yang polos begini. Kalau jatuh ke tangan si musuh Mas Andi, ini. Aku suka kamu. Tolong aku. Kalau Putri jatuh ke tangannya, ini gak bisa. Aku harus ingatkan Putri. Tapi, apa dia percaya? Deteksi pemilik sistem tak terima. Sistem keajaiban terikat. Apa? Ya, pemilik sistem. Asal pemilik sistem sangat inginkannya, sistem bisa mewujudkannya. Apa semua bisa terwujud? Ya, pemilik sistem. Tapi perlu diingatkan, hanya ada satu kesempatan sehari. Tergantung tingkat keinginan pemilik sistem, hasilnya. Drama wave. Harap manfaatkan kesempatan ini. Kalau memang begitu, aku akan... Citrus Scheme aktif. Tunggu. Putri, bisnis ayahku di kota Nusantara lumayan. Aku di Mall Sentosa punya 3-4 toko. Putri, kan ku bilang Andi sekarang hebat banget. Kamu nggak tahu? Putri kan teman sekelas kita. Dulu dia pindah ke kelas kita, belajar setahun. Kamu nggak ingat kan? Masa? Aku nggak tahu. Kebetulan banget. Ya, ayo bersulang. Putri. Ayo bersulang! Itu dia. Rizky. Ayo lihat. Kenapa ke sini? Aku. Rizky, kenapa ikut lagi? Kamu nempel terus ke Putri. Andy, dia cuma... Rizky, jangan tak tahu malu. Coba ngaca dulu, lihat dirimu sendiri. Kamu pantas buat Putri. Kok bisa bicara gitu? Putri, dia cuma anak miskin, jangan ditipu.
Keluargamu cuma punya uang kotor kan? Punya uang memang hebat. Jangankan yang lain. Cuma BMW ku ini, seumur hidup kamu takkan mampu. Andy, Melati, kalimat kalian ini sangat keterlaluan. Sistem aktif. Tunggu. Putri, kamu beneran naksir dia? Dia kan cuma kurir miskin. Mobil layak aja nggak punya. Apa yang bisa dia kasih? Kenapa kalau kurir? Mereka cari uang pakai tenaga. Nggak kayak yang nyetir mobil mewah, semua dari orang tua. Apa gunanya? Putri, kamu sahabat baikku. Dia cuma anak miskin. Apa masa depannya buatmu? Iya, mobil aja nggak punya. Andai aku bisa punya mobil layak. Andai punya mobil layak. Setidaknya nggak bakal ditunjuk-tunjuk dan dihina. Mendeteksi batin pemilik sistem sangat ingin punya mobil mewah. Sistem memverifikasi 49%, 51%, 60%, 62%, 80%, 95%, 100%. Sistem aktif. Harapan pemilik sistem terwujud. Ini sebuah mobil sport. Sistem ini nyata. Sistem ini nyata. Semuanya nyata. Apa ini? Kunci mobil? Apa ucapan sistem benar-benar terwujud? Dasar bocah bodoh. Bengong di sana ngapain sih? Itu salahku. Bocah ini, dulu otaknya udah bermasalah. Kini makin parah. Kalian berdua hari ini sangat lancang. Rizky, aku minta maaf untuk mereka. Enggak, kamu nggak perlu minta maaf buat siapapun. Mereka. Putri, jangan buang-buang waktu sama dia. Gini aja, biar Andi yang nyetir antar kita berdua ke mall, oke? Aku nggak mau naik mobilnya. Gimana kalau aku antar? Buset, dasar bocah. Kamu gila ya? Dengar sendiri apa yang kamu bilang. Antar pakai apa? Pakai motor listrik bututmu? Aku antar pakai Porsche-ku. Mobil ini keren banget. Apa? Rizky, mana mungkin mobil ini milikmu? Mobil ini dari keluargamu kan? Tuan muda kaya selalu pura-pura jadi kurir. Apa senang menipuku? Bukan. Aku pinjam dari teman. Aku cuma mau antar kamu pulang. Putri, kan ku bilang dia bohong. Jangan sampai kau tertipu. Iya, Putri. Bukannya mau antar aku pulang? Oke. Dia cuma kurir. Cuma kurir? Masa? Dia benar-benar menyamar jadi tuan muda kaya? Kamu pinjam mobil ini, habis banyak uang kan? Memang butuh banyak usaha. Tapi aku cuma mau antar kamu pulang. Ayo, kita nikah. Bukan. Bercanda apa? Nikah. Aku nggak bercanda. Aku butuh suami sekedar nama. Dan kamu mungkin pilihan terbaik saat ini. Kenapa dia mau nikah denganku? Apa dia... Gak. Dia gak kayak gitu. Mana nih? Aku setuju. Tapi aku ada satu syarat. Syarat apa? Aku sudah menikah. Tak kusangka kita langsung nikah. Sebut syaratmu. Syaratnya, beri aku kesempatan mengejarmu. Aku ingin buktikan kita bukan cuma sebatas nama. Biarkan air mata kering. Wah, Ini kan Rizky.
Sok kaya di sini. Jangan-jangan minta cewek bayar lagi. Sok kaya. Aku cuma traktir Putri makan. Putri, pintar banget ngejar. Melatih. Jaga bicaramu. Hubunganku dan Rizky bukan urusan. Putri, ngapain kamu bergaul sama orang? Dia nggak pantas buat kamu. Pantas atau enggak? Bukan kamu yang tentuin. Sok banget. Wah, aku malah lupa. Minggu depan bukannya SMA Nusantara kita ada perayaan? Pasti diundang bos besar kayak kamu kan? Kamu kan udah bawa supercar. Perayaan sekolah? Wah, seminggu lagi SMA Nusantara rayakan 60 tahun. Sekolah mengundang alumni terbaik untuk kembali ke sekolah. Kamu nggak diundang? Udah diundang. Aku temani dia. Mas Andy baru donasikan ke sekolah lapangan basket, Entah bos besar Rizky siap donasikan apa ke sekolah kita. Dia mana punya uang? Tri, kamu jangan sampai dibodohi orang berniat buruk. Aku, Putri Lestari. Kapan pernah peduli uang? Asal dia jujur dan kan lebih baik dari orang yang gila. Ayo. Rizky, ya. Peringatan sekolah besok. Mu mau pergi? Tentu saja. Dan aku akan bilang ke semua orang, aku pantas untukmu. Oke, aku temani kamu. Rizky, ya. Kok aku merasa kamu kayak orang lain? Kamu gak sepercaya diri ini. Tentu berubah. Sekarang aku didukung sistem. Hebatnya bikin aku sendiri takut. Percaya diri? Masa? Orang kan pasti berubah. Lagi pula, sekarang aku punya orang yang ingin dilindungi. Maksudmu siapa? Itu kamu. Aku turun dulu. Oke. Rizky, aku terpaksa begini. Kamu tak salahkan aku. Putri mau naik mobil ini. Maaf, Rizky. Jalan. Siapa orang ini? Jangan pikirkan hal lain. Kami sudah terima mahar keluarga Santoso. Jangan macam-macam. Aku sudah nikah dengan Rizky. Apa katamu? Aku sudah nikah dengan Rizky. Aku akan kembalikan mahar keluarga Santoso. Apa statusnya? Kamu sudah gila? Statusnya tak penting. Yang penting ini pilihanku. Bagus, sangat bagus. Aku ingin lihat apa kemampuan Rizky itu berani sentuh putri keluarga Lestari. Cari tahu seseorang.
Namanya Rizky Pratama. SMA Nusantara. Aku, Rizky, kembali. Dulu aku di sini cuma sampah yang bisa diinjak. Tapi hari ini, semua akan berubah. Sistem terbangun, dunia di tanganku. Hari jadi sekolah ini adalah proklamasi balasku. Andi, Melati, tunggu saja. Lihat kurir sampah ini, bagaimana dia akan menginjak-injak rasa superioritas kalian. Aku sekarang sangat kuat. Berhenti! Mau apa kamu? Ada perlu apa? Aku mau ke perayaan sekolah. Kamu ke perayaan sekolah? Mana undangannya? Tanpa undangan gak bisa masuk. Aku. Tunggu nunggu temanku. Wah, ini kan bos Rizky. Kenapa? Dicegat di luar? Mas Andy, Anda sudah datang. Kebetulan ya hari ini. Kenapa? Bos besar Rizky kita bisa-bisanya terkunci di luar. Aku nunggu Putri. Nanti kita masuk bareng. Dasar pekundang. Tanpa Putri, kamu gak berhak masuk. Pak Satpam, ini bos besar sekolah kita. Khusus datang donasi ke sekolah kita. Dia masuk. Mas Andi, Anda nggak bercanda kan? Masa dia? Aduh, mana mungkin aku bohong. Bukain pintu belakang buat dia. Masuklah. Makasih. Rizky, aku udah biarin kamu masuk. Tapi aku nggak tahu apa ada kursi buatmu di dalam. Mas Andy nggak usah repot. Aku punya rencana sendiri. Wah, bos Rizky. Kok belum nemu tempatmu? Jangan-jangan nggak dapat undangan. Rizky, di sini. Maaf ya. Sekarang udah nunggu. Terima kasih. Akhirnya kamu datang. Kukira kamu gak datang. Aku kan udah janji. Mana mungkin gak datang. Apa kurangnya aku dari si pecundang? Putri ini apa otaknya bermasalah? Sudahlah, Mas Andi. Hari ini kita bukannya mau buktikan dia pecundang. Kalau aslinya ketahuan, Putri akan tahu dia itu orang macam apa. Benar juga. Aku ingin lihat apa yang ditunjukkan nanti. Kamu gak seharusnya datang. Andi, jelas mau menjebakmu. Kamu khawatir pada aku? Serius dikit. Tenang aja. Aku mau lihat apa maunya mereka. Lihat, dia sangat percaya diri. Aku terlalu banyak mikir. Pekundang, sombonglah sana. Aku ingin lihat apa nanti kamu masih bisa tertawa. Acara seru akan dimulai. Selama ini, pembangunan dan perkembangan SMA Nusantara tak lepas dari kalian semua. Saya berterima kasih kepada para alumni SMA Nusantara, siswa-siswa hebat. Selain itu, saya juga berterima kasih khusus pada Andi. Selama ini, Andi diam-diam terus donasikan dana untuk SMA Nusantara. Dan kali ini, bersamaan dengan peringatan 60 tahun sekolah, dia bahkan untuk SMA Nusantara donasikan lapangan basket baru. Kalau tak salah, Kak Andi selama ini banyak donasi ke SMA Nusantara, kan? Tak tahu kan? Kak Andi selama ini sudah donasi miliaran rupiah. Lapangan basket bukan apa-apa. Selanjutnya, mari berikan tepuk tangan meriah untuk Andi naik ke panggung. Kak Andi.
Saya lulusan SMA Nusantara. Tanpa SMA Nusantara, takkan ada Andi Saputra. Jadi, apa yang saya lakukan ini tak seberapa. Ini juga sudah seharusnya saya lakukan. Kamu tak dengar dia bicara? Tapi ya, siapa yang mau dengar omongan resmi? Lulusan SMA Nusantara yang menjadi siswa hebat. Juga. Tak cuma aku. Dengar terus bisa sakit perut. Kamu masih ingat bagaimana kita bertemu? Bukannya kita kenal saat kencan buta? Ternyata dia tak ingat aku. Ternyata titik balik takdir sering dimulai dari hujan deras yang memalukan. Hari itu, aku baru saja bertengkar dengan ayah. Saat jatuh, rasa ditinggalkan dunia. Waktu itu, aku pikir dunia seperti hujan hari itu. Dingin. Kamu tak apa? Sampai dia muncul, membuatku percaya dunia ini masih ada cahaya. Setahuku, Rizky dari kelas kita juga datang ke sekolah hari ini. Dan dia juga mau berdonasi untuk sekolah dengan niat baiknya. Hah? Rizky? Siapa dia? Gak benar enggak? Si Andi ini jelas menjebakmu. Jangan pedulikan dia. Yang bisa Kak Andi perkenalkan dengan megah, pasti bukan orang biasa. Rizky, teman sekolah, adalah kurir makanan yang sangat hebat. Hah? Apa? Kurir makanan? Apa haknya naik panggung? Sok kaya. Tak tahu diri. Mas Andy, Anda salah. Dia cuma kurir makanan. Bu Melati, jangan pandang sebelah mata. Meski Rizky cuma kurir makanan, tapi kita harus beri dia semangat, kan? Melati, ngapain kamu bikin kacau? Aku nggak bikin kacau. Dia bilang pantas buat Jadi dia harus buktikan kemampuannya, kan? Hari ini masih ada kesempatan impian terwujud. Sistem, bisa bantu aku? Andai aku benar-benar miliarder, alangkah baiknya. Rizky, kamu nggak berani naik panggung ya? Siapa bilang aku nggak berani? Tenang. Dasar kurir makanan sialan. Kawan-kawan, kalau ketemu lagi, beri dia bintang 5. Aku mau lihat bagaimana di depan semua orang, di depan fakta, kamu malu. Dasar pecundang, tak kusangka berani naik. Lihat nanti, aku akan membuatmu malu. Berani banget naik panggung. Nggak takut malu. Pengantar makan bisa donasi apa? Kotak makan? Kamu mikir apa sih? Kenapa naik panggung? Dasar pecundang. Beraninya merebut cewek dariku. Biar ku beri pelajaran. Kau cuma bajingan licik. Apa katamu? Mas Andi. Murid-murid melihat. Sepertinya Andi dan bocah ini ada masalah. Lagian dia tak tampak kaya. Lebih baik aku berpihak pada Andi. Rizky, di perayaan ini, Andi donasi 100 juta buat lapangan basket baru. Kulihat kamu sekarang sudah sukses. Di perayaan ini, apa rencanamu buat sekolah? Donasi apa? Dia sangat menjilat Andi. Sama saja. Pantas Andi antusias donasi ke SMA Nusantara. Rizky, kalau nggak bisa donasi, jangan di sini malu-maluin. Kenapa sistem gak respons? Masa aku harus di depan sekolah malu? Bu Melati belum tahu kan? Sekarang Rizky bawa Porsche loh. Apa? Porsche? Zaman sekarang, kulir bisa sekaya ini. Rizky, masih muda. Sudah bisa beli Porsche. Sepertinya kamu sangat hebat. Para pimpinan sekolah, tenang saja. Rizky ini masih sangat sayang sekolahnya. Karena dia bilang, dia pasti tepati. Dia bisa donasi untuk sekolahnya minimal miliaran rupiah. Seingatku, Rizky pernah bilang, saat perayaan sekolah, dia mau kalahkan Andi dan beri kejutan. Kalau tak salah, Kak Andi selama ini sering donasi ke SMA Nusantara. Iya,
Mau kalahkan Kak Andi tanpa 2 miliar itu mustahil. Rizky, donasi lebih. Jangan banyak omong. Memojokkan Rizky begini, apa gunanya? Putri, apa maksud ucapanmu? Ucapan itu Rizky sendiri yang bilang. Aku cuma mengutipnya saja. Rizky, berapa yang mau kamu donasikan? Deteksi niat pemilik sistem sangat ingin jadi miliarder. Sistem memverifikasi niat pemilik sistem aktif. Aku paham. Asal niatku cukup kuat, semua bisa terkabul. Aku siap mendanai sekolah ini dari dalam dan luar untuk direnovasi. Rizky, kamu gila ya? Ini keterlaluan banget. Rizky ini cuma asal ngomong. Meski SMP Nusantara kita luasnya tidak besar, tapi gedung dan asrama ini mana mungkin tanpa jutaan yuan. Rizky, kamu ini ngapain bohong? Keterlaluan. Bener, ngapain bohong? Asal saja. Dasar kurir rendahan, beli Porsche, langsung lupa diri. Benar kata pepatah, sebelum hancur, pasti sombong. Rizky, tadinya aku mikir gimana cara memancingmu buat kamu terjebak. Tadi sangka, kamu malah rela masuk ke perangkap. Rizky, apa itu benar? Tenang Bu Melati, karena Rizky sudah bilang, dia pasti akan laksanakan. Aku tak tahu, Rizky, yang akan kamu donasikan. Buset, sekali aja 100 juta yuan. Memang hebat sistem keajaiban. Keren. Tenanglah. Kapan aku bilang 1 juta? Para pimpinan sekolah, saya, Rizky, bersedia donasi 10 juta yuan untuk renovasi SMP Nusantara. Apa? 10株大元. Ngapain bohong? 10 miliar? Pernah lihat 10 miliar? Andy, aku donasi ke sekolah. Apa urusanmu? Apa kamu merasa aku telah mencuri perhatianmu, jadi melarangku donasi? Hei, Rizky, apa itu benar? Kamu beneran mau donasi 10 miliar ke sekolah? Ya. Pak Rizky, jangan dengan omong kosong si pecundang ini. Omong kosong. Aha, Rizky, sekarang kan peringatan sekolah. Mending kamu transfer 10 miliarnya dulu. Siswanya ada semua. Biar mereka jadi saksi. Oke? Aku bisa transfer sekarang. Tapi syaratnya harus tanda tangan kontrak dengan sekolah. Kontrak? Kontrak apa? Aku tak mau uang ini akhirnya masuk ke kantong orang-orang. Jadi, aku harap uang ini digunakan dengan benar. Kalau kamu sungguh ingin donasi ke sekolah, aku jamin semua pembukuannya akan dibuka untuk umum. Pak Kepala Sekolah Wijaya. Rama, jangan kira urusan kotormu dengan dia aku tak tahu. Kalau bukan karena sekolah sedang baik-baik saja, dan kau masih incar uang ini, aku tak akan ampuni. Pak Kepala Sekolah Wijaya, Pak Rama sangat berdedikasi untuk SMA Nusantara. Aku yakin bocah ini tak akan bisa kasih uang sebanyak itu. Pak Kepala Sekolah Wijaya, tolong kasih rekeningnya. Huberi. Mau main apa lagi? Jangan-jangan nanti bilang akunya dibatasi, jadi tak bisa transfer kan? Pak Kepala Sekolah, gawat! Pak Kepala Sekolah, di rekening kita ada 10 miliar. Apa? Dia beneran donasi 10 miliar? Ini nggak masuk akal. Kok dia bisa punya uang sebanyak itu? Kita pergi dulu saja. Rizky, apa ada permintaan? Bisa bilang ke pihak sekolah. Begini, saya tak ada permintaan. Saya cuma harap sekolah tepati janji. Tiap sennya dipakai sebaik mungkin. Rizky, tenang saja. Saya akan awasi semuanya. Saya jamin tiap sennya dipakai sebaik mungkin. Dan tiap pengeluaran akan diumumkan di situs sekolah. Tenang saja. Mustahil. Pak Wijaya, dia tak mungkin punya uang sebanyak itu. Andy, meski kau banyak donasikan uang ke sekolah, tapi Bu Melati juga banyak beri kau proyek kan? Kalian juga untung besar kan? Pak Kepala Sekolah. Sudahlah, jangan lanjut. Tahun ini perayaan 60 tahun sekolah. Aku tak mau banyak masalah. Kalian pergi dulu. Mas Andy, kita pergi dulu. Bahas nanti. Ayo. Mas Andy, pulanglah dulu. Biar aku yang urus sisanya. Pak Kepala Sekolah, kalau tak ada lagi, saya pamit. Baik, terima kasih lagi Rizky. Baik, sampai jumpa. Rizky,
Tak kusangka kau sehebat ini. Cukup Melati, tak ada kita di sini. Rizky! Melati! Bukannya dulu kau selalu panggil dia pecundang? Kau sungguh tak tahu mayu. Kau! Rizky! Rizky! Kau suka Melati? Tidak. Sama sekali tidak. Rizky, aku lapar. Rizky, beraninya kau di depan banyak orang tak menjaga harga diriku. Putri Lestari, aku tak akan biarkan kau bersama Rizky. Tunggu saja, aku akan buat kau menyesal atas perbuatanmu hari ini. Suamiku yang menikah kilat ternyata jadi orang kaya. Rahasia di dirimu kok makin banyak ya? Soal itu nanti kalau ada kesempatan. Ayah. Putri Lestari, lihat perbuatanmu. Pulang sekarang. Baik, mengerti. Aku pulang sekarang. Aku harus pulang dulu. Ayahmu itu atur, kamu sangat ketat ya? Ya, dari kecil ayah selalu ketat padaku. Bahkan soal berteman pun ikut campur. Tapi kamu sudah dewasa. Harusnya kamu punya pilihan sendiri. Makanya aku iri padamu. Hidupmu sangat bebas. Sebenarnya aku tak hidup bebas begitu. Aku tahu hidup singkat. Minimal tak perlu hidup demi harapan orang. Dan aku cuma mau bersama orang yang kusuka. Putri. Ada apa? Aku suka kamu. Suatu kehormatan bisa menikah denganmu. Janji selamanya terlalu singkat. Sekarang di pikiranku cuma ada ketulusanmu, kebaikanmu. Jangan bilang lagi. Oke. Kalau tak mau dengar, aku diam. Aku tindakanku lebih meyakinkan dari kata-kata. Tak senakal. Putri, aku takkan mengecewakanmu. Aku tak percaya. Nanti, aku pasti buktikan dengan tindakanku. Aku turun dulu. Hati-hati. Berhenti! Bukannya sudah kubilang, jangan bergaul dengan pria. Aku cuma pulang bareng teman. Ada masalah? Teman? Sejak kapan kamu berteman? Siapa dia sebenarnya? Kamu tahu latar belakangnya? Aku sudah dewasa. Tolong jangan ikut campur hidupku. Ini demi kebaikanmu. Kamu masih kecil, tak paham kejahatan orang. Aku tak izinkan kamu dengan orang tak dikenal terlalu dekat. Demi kebaikanku. Demi kebaikanku. Jadikan aku seperti burung dalam sangkar tanpa kebebasan. Kebebasan? Kamu pikir apa itu kebebasan? Tanpa perlindunganku, kamu tak akan bisa hidup sampai sekarang. Aku sudah nikah dengan Rizky. Sekarang dia suamiku. Tolong hargai aku. Jangan terus mengendalikanku. Baik, bagus sekali. Kalau kamu nikah dengannya, jangan salahkan aku tak mengakuimu sebagai putriku. Aku tak peduli kau nikah dengannya. Cerai sekarang juga. Jangan lupa, kau dan Kevin sudah bertunangan. Dia di luar akan segera pulang. Kalau dia tahu kau nikah dengan orang lain, apa yang dia pikirkan? Berapa kali aku bilang, aku tak suka. Aku mau pilih orang yang kusuka. Aku bukan alatmu, bukan korbanmu. Keluarga Lestari, meski bukan keluarga bangsawan, tapi punya reputasi di kota Nusantara. Kalau kau berbuat seenaknya, aku tak mau malu. Seenaknya? Ayah, aku bukan alatmu. Aku berhak pilih hidupku sendiri.
Pilih hidup sendiri. Apa hakmu untuk memilih tanpaku? Apa kau bisa seperti ini? Kenapa? Sekarang kau sudah besar, berani melawanku. Ayah, ini pertama ayah memukulku. Dan yang terakhir. Kenapa mau putus hubungan kita? Pikir kau mampu? Baik, hari ini aku pindah. Kalau pindah, semua kartumu ku blokir. Aku mau lihat di luar sana gimana kau hidup. Walau sekeras apapun, aku akan bertahan. Setidaknya, aku tak perlu ikut seleramu. Baik. Bagus. Karena kau bersikeras melawanku, jangan salahkan aku. Bukannya kau mau pilih hidupmu sendiri. Kuizinkan. Mas, pesanan Anda sudah di bawah. Di sini, bro. Halo. Ke sini. Hebat juga, bro. Antar pesanan pakai Porsche. Ya, kuahnya nggak tumpah kan? Tenang, aku jago nyetir. Duluan. Sekarang kurir makanan sudah sekaya ini. Kebetulan ya. Rizky, kamu suka aku nggak? Rizky, boleh aku tanya sesuatu? Kamu suka aku nggak? Aku. Kamu suka aku nggak sih? Kebetulan ya, Rizky. Kok kamu di sini? Nggak tahu kan? Kenapa aku begitu padamu? Itu karena mau perhatianmu. Apa? Perhatianku? Ya. Sebenarnya, sejak di sekolah, aku sudah suka kamu. Kamu. Pasti maafin aku kan? Melati lumayan cantik juga. Rizky, kita cuma SMA. Mana boleh pacaran? Rizky, mana boleh pacaran? Maaf ya. Aku itu pesanannya aku harus cepat antar. Rizky. Mas Andy. Rizky memang cuma kurir. Kamu yakin? Aku lihat sendiri semalam. Pasti benar. Sudah kubilang. Si pecundang itu pura-pura kaya. Mobilnya pasti uang donasinya ke sekolah. Uang harang. Siapa tahu. Tunggu saja. Akan kuberi pelajaran. Semalam ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Wah, Rizky. Makan sate kambing di pinggir jalan? Mas Sandy, kan aku sudah bilang, kalau dia benar-benar kaya, mana mungkin di jalan makan sate kambing. Melati, dulu. Dulu apanya? Jangan sok-sokan di sini, Rizky. Tadi aku gores mobil. Asal usul mobilmu ini. Sudah ku cari tahu. Tunggu. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Andy, Rizky, jangan sok lagi. Mas Andi sudah cari tahu. Mobilmu ini cuma sewaan. Sekarang mobilmu digores, kita lihat gimana jelasin ke pihak rental. Kamu yakin banget mobilku ini sewaan? Terus kenapa? Emangnya kamu yang beli?
Andy, kamu gores mobilku. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan. Harus gimana? Masih sok? Kalau ini benar milikmu, malam ini aku tangguh. Tapi kalau malam ini kamu takkan tenang. Dasar pecundang, berani melawan Mas Andi. Jangan mimpi. Lebih baik pikirkan, saat waktunya mengembalikan mobil, gimana kamu jelasinnya? Kalian yakin banget mobil ini bukan milikku? Bro, ini kan Porsche. Untuk kurir sepertimu, seumur hidup takkan bisa sentuh ini. Berani bilang ini milikmu? Halo, Pak Rudi. Aku di Julang Cahaya nomor 17. Mobilku digores. Halo, Pak Rudi. Beraninya dia menggores mobil Anda. Beri saya 3 menit. Saya pasti sampai dalam 3 menit. Ya, oke. Dari mana kamu dapat aktornya? Aku mau lihat siapa itu Pak Rudi. Apa dia bisa sampai dalam 3 menit? Kalau dia nggak sampai, malam ini akan kubuat kau menyesal. Tuan Rizky, maaf, saya telat. Maaf, saya telat. Rudi Hartono, bukannya dia bos bengkel resmi Porsche di kota Nusantara? Kenapa dia kesini? Mas Andi, Rizky kok kenal Pak Rudi? Pak Rudi, kenapa kesini? Kamu siapa? Kita pernah ketemu. Aku dan ayah ke bengkel resmi mencarimu. Banyak yang mencariku. Masa harus ingat semuanya? Rudi Hartono cuma melayani pemilik Porsche. Apa? Bocah itu benar? Tuan Rizky, maaf sekali. Saya telat. Pak Rudi, lihat mobilku jadi begini. Apa? Tuan Rizky, tolong beritahu saya, siapa pelakunya? Saya jamin akan menegakkan keadilan ini. Pelakunya ada di belakangmu. Mas Andi! Tenanglah, aku banyak uang. Mas Andy. Rizky, aku tak menyangka kamu pemilik Porsche. Cuma sedikit cat. Tak seberapa harganya. Ini lebih dari cukup, kan? Mana? Aku. Ayahku juga pemilik Porsche. Memangnya kenapa kalau pemilik Porsche? Pemilik Porsche? Kamu tahu ini ini Porsche Custom Global. Di seluruh negeri Naga. Sabas harga. Cuma biaya produksinya sudah lebih dari 10 miliar rupiah. Apa? Lihat di joknya. Ada inisial Tuan Rizky. Hah? Dan kit ini juga import. Edisi terbatas. Ganti lebih dari 1 miliar. Cukup buat kalian di penjara seumur hidup. Emilia. Mas Andi. Bagaimana ini? Pergi sana. Ngapain tanya? Kalau bukan kamu yang menghasut, apa aku bakal kena masalah sebesar ini? Anjing saling menggigit. Pak Rudi. Tuan Rizky. Aku serahkan ini padamu. Oh, Tuan Rizky, tenang saja. Paling 2 hari, aku jamin dia akan patuh ganti 1 miliar itu. Dan aku jamin mereka berdua di penjara seumur hidup. Baik. Rizky, kita kan teman sekolah. Kamu ingatlah pertemanan kita. Rizky. Harapanku apa ya? Siapa? Putri. Boleh aku masuk dulu? Tentu saja. Biar aku bantu. Putri, kenapa ke sini? Ada apa? Oh, aku ribut sama orang tuaku. Jadi aku pindah. Gak ada tempat. Aku kepikiran ke sini. Gak masalah kan? Tentu enggak. Cuma tempatku ini agak kecil. Terus agak berantakan. Asal kamu gak keberatan.
Memang agak berantakan. Iya. Biar ku bantu bereskan. Enggak. Biar aku saja. Boleh aku bangun? Ke samping sana. Jangan gerak. Ku bersihkan. Wah, banget. Sudah hampir beres. Makasih ya Putri, kamu sudah sibuk sepanjang sore. Aku mandi dulu. Aku ini bakal tinggal bareng ya. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Boleh aku lihat ini? Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Tadi ada kecoa. Hah? Mana? Kayaknya udah lari. Oh, aku duluan ya. Udah selesai. Di sini cuma biasa. Maaf ya. Putri, aku ini cuma satu kasur. Malam ini. Mending tidur. Gimana nih? Kamu mikirin apa? Gak mikirin apa-apa. Aku tahu kamu mikirin apa. Aku sendiri gak tahu aku mikirin apa. Kamu mikirin hal yang mesum. Aku... Dasar lebih parah dari binatang. Rizky. Ya? Kamu biasanya tinggal sendiri, gak kesepian? Sudah biasa. Gak apa-apa kok. Tapi sekarang ada kamu. Rasanya menyenangkan juga. Aku juga. Oh, sebenarnya bersama kamu, aku senang. Putri, meski kita nikah cepat, tapi aku pasti menjagamu. Dan kamu menderita. Sepertinya dia ini benar-benar cowok polos. Aku percaya. Makasih udah percaya. Sayangnya dia terlalu polos.
Selamat malam. Apa Putri lagi nggak senang? Selamat malam. Cowok polosnya mah ngeselin. Kok aku tidur di kasur? Putri. Nih. Ternyata Putri itu Presidir Lestari Corp. Aku sama sekali nggak tahu. Kamu udah bangun? Aku beli sarapan. Putri, kamu jadi Presidir sementara Lestari Corp? Ya, aku baru dipromosi 2 hari lalu. Belum sempat bilang ke kamu. Oh, sehebat ini. Aku malah nggak tahu sama sekali. Lestari Corp di luar 10 besar kota Nusantara, bukan perusahaan besar. Lestari Corp. Aku cuma orang biasa. Dibanding kamu, aku nggak pantas buat kamu. Aku nggak peduli itu. Aku kerja keras sekarang, buat buktiin ke ayahku. Kami ada taruhan. Buat Lestari Corp dalam 6 bulan bisa berkembang pesat. Kalau enggak, dia bakal paksa aku nikah. Nikah? Iya. Ayahku selalu ingin aku menikah dengan Kevin dari Santoso Corp. Dengan begitu, bisa bantu. Tapi aku nggak mau. Aku mau kerja keras sendiri, buat ubah semua ini. Putri, manapun, aku dukung kamu. Kalau kamu mau ngapain, ngajak ke aku. Cuma dengan kata-katamu, aku sudah puas. Oke, aku ke kantor. Sampai nanti. Aku harus lakukan apa untuk Putri? Hari ini, aku punya satu kesempatan keajaiban. Tapi, hanya keinginan yang sangat kuat yang bisa terwujud. Aku harus bagaimana? Kamu lagi, Mas Rizky Porsche? Kenapa hari ini nggak bawa Porsche? Mobilku itu dibawa ke bengkel. Dulu ya. Katanya ke bengkel. Jatuh tempo sewaan, udah dikembalikan. Besok mau minta apa ya? Mau minta apa ya? Asal niatnya kuat, pasti terkabul. Abang, ini buat warga blok 12. Kakinya kurang sehat. Bisa tolongin nggak? Udah ku bilang aturan. Taruh di rak. Nanti ku bilang diambil. Bang, dia beneran nggak bisa. Kakinya kurang sehat. Kamu tuh ya? Hah? Ku bilang, nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Taruh pesanannya di sana. Orangnya nggak boleh masuk. Ayo, Rizky. Rizky. Peyo. Rizky. Rizky, nanti kamu mau jadi apa? Aku mau jadi bos besar yang punya ratusan karyawan. Harus semangat ya. Kamu gimana? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi aktor. Aku dan Bayu, satu mau jadi bos besar, satu mau jadi aktor. Tadi sangka akhirnya berdua jadi kurir. Kok kamu? Aku cuma ngantar pesanan, tapi belum masuk, udah dihalangin. Lalu aku didorong. Lihat apa? Sudahlah. Kenapa? Mau belain dia? Abang, kamu ini keterlaluan. Keterlaluan? Ada yang lebih parah. Jangan. Kita kurir. Udah tergantung orang. Harus nurut orang. Jangan cari masalah. Sudahlah. Kenapa malah menindas orang? Apa hak kalian meremehkan kurir? Udah lama nunggu, di mana aku makan? Maaf, itu karena penjualnya lambat. Tungguin minta satu ya? Kita kerja pakai tangan sendiri. Cari uang dengan usaha sendiri. Buat hidup. Apa kita salah? Maaf, lupa di jalan.
Beli lagi dan antar ke sini, atau aku laporkan kamu. Barang ini bagi kurir sepertimu, seumur hidup takkan bisa kamu sentuh. Pesanan Go Makan Anda Taman Merah dibatalkan. Pelanggan karena terlambat. Kita para kurir. Memang tergantung orang. Harus nurut orang. Pesanan Go Makan Anda. Semua orang punya harga diri. Dibatalkan pelanggan karena terlambat. Atas dasar apa kalian meninjasnya? Cuma kurir. Aku tak terima. Aku tak terima. Peyo, lihatlah. Aku pasti menuntut keadilan untukmu. Sok, tadi itu nggak kena kepalamu kan? Dasar bocah pemberani. Pukul aja biar sadar. Sudahlah, kita nggak usah cari masalah. Nggak apa-apa. Mereka cuma menindas kita yang tak punya uang dan koneksi. Kalau aku bos Go Makan Express, mana berani mereka begini padaku. Kalau aku bos Go Makan, aku takkan memungut komisi setinggi itu. Aku takkan biarkan algoritma mengeksploitasi kurir. Aku akan bayarkan semua kurir asuransi sosial. Aku ingin semua kurir bisa hidup dengan bermartabat. Sistem memverifikasi keinginan yang sangat kuat. Mendapatkan saham Go Makan Express 80%. Niat pemilik sistem aktif. Go Benar-benar Makan berhasil. Express. Itu perusahaan dengan nilai ratusan triliun rupiah yang sangat besar. Masih senyum? Nanti kita lihat. Pas kepalamu pecah, masih bisa senyum nggak? Rizky! Aduh! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Aku janji padamu, aku pasti akan membalasnya. Sudahlah Rizky, sudahlah. Jangan pedulikan dia. Ayo pergi cepat. Yang kau lakukan pada temanku akan kubalas satu persatu. Dasar kurir sialan, sok hebat. Tadi kau beruntung. Sekarang keberuntunganmu tak sebaik tadi. Aku ingin lihat bagaimana kau membalasnya. Rizky, kita cuma orang kelas bawah. Buat apa ngotot soal keadilan? Bayu, kau salah. Keadilan itu hak yang bisa. Dengar baik-baik. Aku, Rizky. Bos Go Makan Express. Bos Go Makan Express. Go Makan Express. Itu perusahaan publik. Nilainya ratusan miliar. Kalau kau bos Go Makan Corp, aku ini orang terkaya. Yang harus kubilang, sudah kubilang. Kalau kau tetap keras kepala, tanggung akibatnya. Tanggung akibatnya. Aku ingin lihat akibat apa yang harus kutanggung. Aku mau lihat akibatnya gimana. Ini. Jaringan pengiriman Go Makan ibaratnya seperti kapiler masyarakat. Kami sangat terikat. Super Delivery kuasai 80% pasar. Go Makan tiap detik bisa proses ribuan pesanan. Jutaan kurir layani pasar siang malam. Bukankah ini dari Go Makan? Presdir dan wakil manajernya? Direktur utama. Ini kah? Presdir Go Makan Express dan wakil manajernya. Pertama kali lihat. Mau ngapain? Kalian salah orang. Dasar kurir sialan ini. Mana mungkin dia direktur utama kalian? Bos sebesar ini. Mana mungkin ngantar sendiri? Lancar. Direktur utama turun ke lapangan dan bergaul dengan rekan untuk memahami kondisi mereka. Beraninya kau bicara sembarangan di sini. Ngapain banyak omong sama dia? Direktur utama, bagaimana mau diurus? Atur saja. Baik, telepon bos mereka. Suruh bos mereka ke sini. Baik, Pak Dimas. Rizky, kamu beneran bos Go Makan Express? Sejak kapan? Aku... Kapan? Apa? Juga nggak tahu kapan. Apa? Seingatku waktu sekolah dulu nilainya biasa aja. Kok beberapa tahun udah ketemu malah jadi bos Go Makan Express? Go Makan Express meski bukan perusahaan terhebat, tapi punya karyawan terbanyak dan masuk 10 besar di negeri. Bos perusahaan sebesar ini ternyata teman masa kecilku. Jangan bengong. Aku cuma nggak nyangka teman masa kecilku ternyata miliarder super. Jangankan kamu, aku sendiri nggak nyangka. Apa maksudmu? Siapa yang nyangka?
Tiba-tiba dapat sistem. Ini kan kayak hidup cheat. Ngomong ke siapa? Rizky. Ya. Kita kan teman masa kecil. Tentu. Jadi, boleh minta tolong? Katakan saja. Tadi dengar Bapak Dimas bilang, kamu berkunjung diam-diam untuk memahami kami. Aku cuma mau mewakili semua kurir untuk minta, bantu kami urus asuransi. Cuaca sekarang panas banget, banyak yang sakit dan pingsan. Kami nggak punya asuransi, masih harus cari makan. Kalau sakit, nggak berani ke rumah sakit. Cuma itu? Iya, kalau enggak, lihat kamu kaya, minta duit dikit buat belanja. Apa aku orang gitu? Asal tahu, uang harus cari sendiri, baru tenang. Pak Dimas. Direktur utama. Panggil saja Pak Dimas. Pak Dimas. Yang temanku bilang tadi, kamu ingat baik-baik. Untuk semua rekan kita, urus asuransinya, biar rekan kita hidup dengan bermartabat. Baik, Direktur Utama. Makasih Pak Dimas. Ada apa? Pak Dimas, Pak Arif, selamat datang. Maaf tak nyambut. Pak Dimas, Pak Arif, selamat datang. Maaf tak sambut. Hei, minggir! Hei, kau! Tahu siapa yang baru kau dorong? Siapa? Direktur Utama Go Makan Express kita. Apa? Orangmu baru saja menunjuk pakai tongkat ke Direktur Utama kita dan memukul teman Direktur Utama kita. Dasar tak berguna! Siapa yang memberimu nyali melakukan hal ini? Pak Dimas. Pak Hendra. Hal ini membuat Direktur Utama kita sangat tidak senang. Aku harap kau bisa menangani hal ini dengan baik. Tenang, Pak Dimas. Dasar orang sombong ini. Akan segera ku pecat. Jangan salahkan aku. Bos besar mana yang hantar pesanan sendiri? Lagi pula tadi kau juga tak kenal kan? Dasar tak berguna! Hendra Saputra, aku ini pamanmu. Berani kau memukulku? Berani melawan? Jangan lihat. Lama tak jumpa. Aku traktir makan. Ayo. Direktur utama. Rizky ya? Kamu kan bos besar. Kok masih naik motor listrik? Mobilku dibawa ke bengkel resmi. Kamu sekarang kaya. Jangan-jangan gak punya pacar. Ngomong apa sih? Pasti punya pacar dong. Siapa? Putri Lestari. Hah? Ya, dia suka sama kamu. Astaga, aku sekarang kan bos Go Makan Express. Masa nggak punya pesona? Hampir lupa soal ini. Ayo makan. Ayo. Direktur Utama. Tunggu. Tunggu! Ada apa lagi? Cukup rasakan hidupnya saja. Di kantor masih banyak urusan yang harus Anda selesaikan. Tentu saja. Perusahaan sebesar ini, banyak keputusan harus Anda putuskan sendiri. Astaga, mana aku punya pengalaman kelola perusahaan? Kalau ada urusan, aku duluan ya. Kan kita punya kontak. Kita ketemu lagi. Ya udah. Ayo naik mobil. Ayo. Nona Putri, bukan saya yang mengarah Anda temui Direktur Utama. Cuma Direktur Utama sangat sulit ditemukan. Bahkan Bapak Dimas dan lainnya juga tak tahu di Utama. Nona Putri, Anda pulang saja. Baiklah. Udah, ku bilang gak mau pakai. Enggak, Direktur Utama. Perlu seformal ini. Nanti ada rapat. Halo, Direktur Utama. Udah. Perlu pakai serba resmi begini. Pakailah, nanti ada rapat. Sudah. Kok bisa dia? Kok Bapak Dimas panggil dia Direktur Utama? Harta ratusan triliun rupiah. Mustahil. Itu orang yang sama. Nona Putri, Anda tak bisa masuk. Anda tak ada janji temu. Direktur Utama, akhirnya Anda kembali. Ayo. Direktur Utama. Inilah ruang bos Go Makan Express. Mewah banget. Akhirnya Anda kembali. Ayo, duduk. Duduk. Wah, semua proyek ini saat Anda tak ada, jadi menumpuk. Direktur Utama, Go Makan Express lagi pula milik Anda. Keputusan besar ini harus Anda yang urus. Benar. Aku cuma kurir. Perusahaan sebesar ini, kalau dikelola aku, bisa-bisa bangkrut dalam beberapa bulan. Putri.
Anda tak boleh masuk. Boleh masuk. Tak kusangka, Go Makan Express direktur utamanya ternyata kamu. Gimana jelasinnya? Antu dong. Siap. Mengerti. Ada apa ini? Direktur utama, Bapak Dimas, Bapak Arif, maaf ya, saya tak bisa menahannya. Tunggu. Nona Ushi. Direktur utama, Anda kenal wanita ini? Ya. Kalau begitu, kamu boleh keluar. Baik. Putri, kamu sengaja mencariku? Begitulah. Maksudnya begitulah. Aku mewakili keluarga Lestari di kota Nusantara untuk mencari kerjasama strategis dengan Go Makan Express. Tak kusangka bos Go Makan Express, ternyata kamu. Kukira ada apa, cuma ini. Direktur utama, meski keluarga Lestari punya pengaruh di kota Jaya, tapi di skala nasional, mereka cuma perusahaan kecil. Kami Go Makan Express adalah yang teratas di puncak piramid. Hak keluarga Lestari untuk bersama kami menjadi mitra strategis. Direktur utama, Bapak Dimas benar. Keluarga Lestari biasa, sama sekali tak pantas bekerja sama dengan Go Makan Express. Anda sebaiknya pikirkan lagi. Rizky, maaf ya. Aku kurang berpikir panjang. Aku tak ganggu lagi. Aku pamit dulu. Tunggu. Direktur utama, tapi kami Go Makan itu. Seingatku, di Go Makan, aku punya 80% saham. Artinya, di Go Makan, aku yang aturkan. Direktur utama, kami Go Makan selama ini tak cari mitra strategis. Sebenarnya ingin cari mitra sepadan yang bisa saling bantu. Ungkapanmu, Saya setuju usulan Nona Putri tadi. Kalian berdua bersiaplah. Besok tanda tangan kontrak. Beritahu dunia, Go Makan dan keluarga Lestari kerjasama strategis. Direktur utama, jangan lakukan. Benar, direktur utama. Go Makan dan keluarga Lestari jalin kerjasama strategis akan jadi lelucon dunia bisnis. Lihat dia sangat tertekan. Apa aku tak seharusnya mempersulitnya? Sejak kapan aku sebagai bos di perusahaan tak bisa putuskan hal sepele ini? Putri, ayo jalan-jalan. Direktur utama, banyak dokumen belum Anda baca. Besok saja. Apa maksudnya? Pak Dimas, menurut saya, lebih baik kita tak usah mencari direktur utama kembali. Kekayaan keluarga Lestari cuma ratusan miliar rupiah. Perusahaan kecil begini, apa haknya dengan Go Makan Express menandatangani kerjasama strategis? Sudah, direktur utama bertindak begitu. Pasti ada alasannya. Apa alasannya? Kerjasama dengan perusahaan kecil keluarga Lestari, bukankah itu membuat dunia bisnis menertawakan Go Makan Express kita? Saya paham. Pak Dimas, apa yang Anda pahami? Semuanya. Coba pikirkan. Direktur utama sejak awal berbisnis tidak pernah mengambil jalan biasa. Pernah lihat bos perusahaan mana yang turun ke lapangan tiap hari? Tindakan direktur utama meski membingungkan kita, tapi harus diakui, Go Makan Express langkah demi langkah berkembang besar hingga kini, berkat direktur utama. Tapi, apa hubungannya dengan kerjasama strategis dengan keluarga Lestari? Dari direktur utama yang antar pesanan sendiri, saya simpulkan dia ingin sampaikan pesan ke publik. Go Makan Express kita tak peduli status sosial. Dengan begitu, meski mitra strategis hanya keluarga Lestari, tapi nanti akan memancing banyak UMKM kerjasama dengan Go Makan Express. Semua pikirkan baik-baik. Apa kita kerjasama dengan perusahaan ratusan miliar untuk menolak banyak UMKM? Atau kerjasama dengan banyak UMKM? Mana yang lebih untung bagi Go Makan Express? Pak Dimas, Anda memang berpikir matang. Kami sebelumnya mengira direktur utama melakukannya karena gadis keluarga Lestari itu. Memang strategi direktur utama ini tak bisa ditebak oleh orang biasa. Pak Dimas,
Kalau Anda tak bicara hari ini, kami pasti salah paham. Kita ini harus terus berusaha untuk menyusul langkah direktur utama. Rizky, makasih banyak hari ini. Tapi kamu punya pertimbangan sendiri kan? Pertimbangan sendiri? Enggak kok. Aku cuma demi kamu. Belajar dari siapa? Manis banget. Memang aku suamimu. Urusanmu itu urusanku. Tapi sejujurnya, aku nggak nyangka kamu bos Go Makan Express. Siapa yang nyangka? Tanpa sistem, aku pasti masih antar pesanan. Katanya kamu sering ke kantor? Kenapa ngotot banget? Menurutmu? Tentu, untuk memenuhi taruhan ayahku. Ini satu-satunya cara. Kudengar, kamu sering ke sini. Kenapa begitu gigih? Menurutmu? Tentu untuk memenuhi taruhan ayahku. Ini satu-satunya cara. Aku ingin cari suami sekadar nama. Ayahku terus ingin menjodohkanku. Dan aku tak mau jadi korbannya untuk kepentingan keluarga. Di kota Nusantara, yang bisa buat keluarga Lestari jandakan aset dalam 6 bulan hanya Go Makan Express. Zaman apa ini? Masih jodoh paksa? Perjodohan keluarga? Lagi pula, orang tuamu cuma ingin keluarga Lestari makin maju. Jodoh dengan siapa yang lebih baik dari Go Makan? Apa maksudmu? Eyo. Kemana? Ke rumahmu. Aku sekarang bos Go Makan. Orang tuamu pasti akan dengar kataku. Terutama kamu sangat pengertian. Orang tuamu pasti mudah diajak bicara. Biar aku yang bicarakan. Lagi pula, nikah harus sama orang yang disukai, kan? Apa dia mau menemui orang tua aku? Rizky. Ya, nanti jangan bicara dulu. Ayahku sifatnya agak keras. Tenang. Keunggulan terbesarku adalah cerdas. Oke. Kevin, bukannya kamu belajar di luar negeri? Kok bisa tiba-tiba pulang? Paman Lestari, aku baru selesai kuliah di luar negeri. Kebetulan keluarga juga mendesakku nikah dengan Putri. Makanya, pas baru pulang, langsung menjenguk paman dan tante. Menurutku, Kevin paling perhatian. Nggak kayak putriku. Nggak nurut tata. 2 hari lalu sengaja bikin kita kesel pas kencan buta. Aduh, aku cuma takut. Entah kapan nanti dia bawa cowok pulang. Tante Sari, bercanda ya? Putri nggak gitu kok. Ayah. Ayah, Ibu. Ini. Tante Sari. Tante benar. Kenapa kamu di sini? Orang ini, jangan-jangan dia calon suami yang Putri maksud. Calon suami yang Putri maksud. Putri! Apa maksud ucapanmu? Kevin dan keluarga Lestari sudah bertunangan. Dia datang ke rumah kita itu wajar. Tapi kamu, orang tak jelas bawa ke rumah. Ayah, aku sudah bilang berkali-kali. Aku takkan nikah dengan Kevin. Lagi pula, Rizky bukanlah orang tak jelas. Aku sudah nikah dengannya. Konyol, dasar anak nakal. Kamu sengaja buatku dan ayahmu marah. Putri sangat sopan. Kenapa orang tuanya begitu tak masuk akal? Tidak, aku harus membela Putri. Paman. Diam kau! Dasar anjing kurir. Dengar baik-baik. Ini keluarga Lestari. Aku yang atur. Nya kau, hilang dariku. Tasa kuria. Paman Lestari sudah bilang jelas. Kau masih tak tahu malu. Tebal muka banget kau. Jangan-jangan kau sungguh pikir kamu bisa dapatkan Putri dan bersamanya. Kevin, Rizky sekarang suamiku. Jangan ikut campur. Ayah pernah janji, selama 6 bulan, aset keluarga Lestari bisa ganda, ayah akan hargai pilihanku dan tak memaksaku sama Kevin. Putri, mau apa kamu? Keluarga Lestari meski bukan keluarga elit, setidaknya asetnya ratusan miliar. 6 bulan, aset keluarga Lestari ganda. Mana mungkin? Aku dan Go Makan Express telah kerjasama strategis. Dengan dukungan Go Makan Express, aku yakin dalam 6 bulan, aset keluarga Lestari ganda bukan masalah. Jadi ayah,
Ayah harus tepati janji, tak memaksaku nikah dengan Kevin. Kenapa tertawa? Putri Lestari, aku tahu kamu tak mau menikahiku. Tapi kamu tak perlu bohong begini, kan? Perusahaan besar Go Makan Express, mana mungkin kerjasama strategis dengan keluarga Lestari? Kevin benar. Go Makan Express. Aku sudah cari berkali-kali. Bahkan orang atasannya tak bisa kutemui. Setauku, di negeri naga, banyak perusahaan besar aset ratusan miliar rupiah yang mencari kerjasama strategis Go Makan Express. Bos Go Makan Express, apa dia bodoh? Tak pilih perusahaan besar itu, malah pilih keluarga Lestari. Sungguh konyol. Paman, kok bicara gitu? Ini kan gara-gara putrimu. Ayahmu benar. Putri, sejak kapan kamu banyak omong kosong? Ayah, Ibu, aku sungguh tak bohong. Paman Lestari, Tante Sari, kalian jangan salahkan Putri lagi. Aku yakin sifat Putri itu baik. Cuma dia dihasut kurir ini. Dasar Kevin. Kau pikir aku mudah ditindas? Kupikir juga begitu. Dasar sampah. Ucapanku tadi belum jelas. Cepat, enyah! Kau tak merasa bajumu ini dengan keluarga Lestari terlalu tidak cocok? Rizky sekarang suamiku. Dia tak akan pergi kemanapun hari ini. Apa katamu? Apa? Kamu? Putri, jangan bodoh. Lihat si pecundang ini. Hari ini temui Paman Lestari, malah datang tangan kosong. Kalau kamu benar menikahinya, keluarga Lestari akan ditertawakan. Kevin benar. Si pekundang ini jangankan menikahimu. Masuk keluarga Lestari saja bisa mengotori lantai keluarga Lestari. Rizky itu... Putri, jangan beri si pecundang ini gelar apapun. Meski aku di luar negeri, tapi anak orang kaya di kota Nusantara, aku kenal semua. Aku tak pernah melihat orang sepertinya. Kevin, tutup mulutmu. Ayah, Rizky itu benar-benar bos Go Makan Group. Putri, aku sungguh tak tahu harus bilang apa padamu. Go Makan Express kini sangat sukses. Asetnya hampir capai 1 triliun rupiah. Bos perusahaan sebesar itu mana mungkin cuma bocah 20-an sepertinya. Kalaupun dia benar bos Go Makan Express, mana mungkin dia antar makanan. Kamu! Cukup! Kevin bukan orang luar. Leluconmu ini, aku takkan mengomentarinya. Sekarang juga, pecundang ini, usir dia. Kalau tidak, aku takkan segan padanya. Ayah, aku sungguh tak bohong. Kenapa tak percaya padaku? Rizky demi bantu keluarga Lestari menekan para petinggi. Besok dengan keluarga Lestari akan gelar penandatanganan. Aku mau pergi sendiri? Atau kusuruh orang melemparmu keluar? Dasar bocah. Ngira ngantar makanan jadi orang Go Makan. Lucu banget sih. Sari, panggil satpam. Si bocah ini, pukul dia. Lempar keluar. Itu juga rencanaku. Ayah, Ibu, Rizky hari ini sengaja temani aku ke keluarga Lestari. Kalian begini, sangat keterlaluan. Putri, tabu gila ya. Keluarga Lestari sejak kapan butuh kurir sialan datang ke sini? Putri, bagai gunung besar. Ngomong banyak juga percuma. Tapi... Tenang. Lagian, besok sudah tanda tangan. Nanti, semua kebenaran akan terungkap. Ya sudah, pulanglah dulu. Biar aku bicara baik-baik dengannya. Paman, Bibi, kita sampai jumpa besok. Siapa yang mau ketemu kamu besok? Ayah, Ibu, perbuatan kalian hari ini sungguh keterlaluan. Tutup mulutmu. Orang tak jelas bawa ke rumah. Kalau Kevin tak di rumah, lihat saja aku menghukummu. Sudah. Putri, hari ini memang kamu yang salah. Ayahmu tak mau kamu ditipu. Ya, Putri. Paman Lestari. Kevin, tutup mulutmu. Jangan sok baik di sini.
Aduh. Kevin, jangan diambil hati ya. Gadis ini kita terlalu manjakan. Putri kan tunanganku. Wajar aku memakluminya. Wah, lihat Kevin ini. Pintar bicara. Paman Lestari, karena aku sudah pulang, apa seharusnya kita atur pernikahan aku dan Putri? Kapan kamu mau? Besok? Tidak. Secepat itu? Lihat Paman Lestari, selama aku di luar negeri, ada banyak lalat yang mengelilingi Putri. Wah, kalau begitu, kamu tenang saja. Aku takkan biarkan Paman Lestari Bisa segera menikah dengan Putri itu juga maunya ayahku. Keluarga Santoso dan Lestari bersatu. Itu hal baik. Cuma, ini besok langsung nikah. Apa nggak terlalu buru-buru? Tempat resepsinya harus dihias. Tante Sari, masalah yang bisa diatasi, uang, itu bukan masalah. Karena Kevin bilang begitu, keluarga Lestari nggak masalah. Ya. Putri Lestari, dasar cala. Mending sama kurir rendahan itu daripada terima aku. Besok setelah kita nikah, lihat saja nasibmu. Kevin kan? Tunggu saja. Aku ini anak terpilih. Masa bisa kau tindas? Lakukan segala cara. Dalam 3 hari, Santoso Corp harus bangkrut. Direktur Utama, Bapak Dimas. Ruang rapat sudah siap. Tunggu pesawat mendarat. Kalian tidak keberatan aku kerjasama dengan keluarga Lestari? Direktur Utama bercanda. Dulu kami bodoh, tak paham niatan dalam Anda. Niat dalam? Ya, Direktur Utama. Bapak Dimas sudah menganalisisnya. Anda kerjasama dengan keluarga Lestari untuk beritahu dunia luar bahwa siapapun bisa kerjasama dengan Go Makan. Demi meningkatkan semangat UMKM untuk kerjasama dengan kita. Wah. Apa aku berpikir begitu? Kau yang bilang ke mereka? Direktur Utama, saya cuma berani menebak niat dalam Anda. Saya yakin pikiran Anda pasti lebih mendalam. Oh. Direktur Utama. Ya. Jika saya salah, Anda bisa koreksi. Inilah dunia kerja. Aku cuma ingin bantu Putri Lestari. Malah dipahami begini. Benar. Itu memang pikiranku. Sudah kuduga. Saya memang tahu apa yang Direktur Utama pikirkan. Hebat Bapak Dimas, bisa langsung menebak apa yang Direktur Utama pikirkan. Kita harus banyak belajar dari Bapak Dimas. Nanti bisa bantu Direktur Utama. Ya. Dengan karyawan seperti ini, tak perlu khawatir perusahaan tak bisa besar. Waktunya sudah hampir. Keluarga Lestari harusnya sudah hampir tiba, kan? Saya telepon untuk tanya. Yeah. Direktur Utama, keluarga Lestari belum tiba. Menurut saya, keluarga Lestari terlalu tak tahu diuntungkan. Direktur Utama memberinya kesempatan, malah tak dihargai, malah sok hebat. Keluarga Lestari ini sungguh keterlaluan. Direktur Utama sangat sibuk. Sedia meluangkan waktu untuk tanda tangan sudah anugerah, malah telat. Jangan kira Go Makan Express hanya bisa kerjasama dengan keluarga Lestari. Tak masuk akal. Sejauh aku kenal Putri, kalau dia sudah janji, tak mungkin batal. Lagi pula, tanda tangan hari ini bagi keluarga Lestari sangat menguntungkan. Kan orang tua Putri tak ada alasan tak datang. Jangan-jangan keluarga Lestari celaka. Bayu, kenapa dia telefon aku? Bayu. Rizky, bukannya kamu bilang Putri itu pacarmu? Iya, kenapa? Terus kenapa dia nikah sama orang lain? Kenapa pengantinnya bukan kamu? Apa katamu? Aku baru dapat pesanan pengiriman ke Hotel Nusantara. Acara di dalam itu pernikahannya Putri Lestari sama cowok bernama Kevin Santoso. Kamu yakin? Tentu. Masa aku bercanda soal ini? Hotel Nusantara. Ya. Oke, aku mengerti. Pak Direktur, apa yang terjadi? Putar balik pesawatnya.
segera kembali ke kota Nusantara. Oh, cepat. Oh, cepat. Beritahu Kapten. Pinjamkan ponselmu sebentar. Nona Putri, jangan persulit saya. Kamu keluar dulu. Baik. Kembalikan ponselku. Aduh, Putri, kamu ngapain sih? Ayahmu simpan ponselmu itu demi kebaikanmu. Dia kan tak mau kamu hubungi orang tak pantas. Jangan pakai alasan demi kebaikanku. Demi kebaikanku? Aku tak punya hak pilih suami. Aku sudah nikah dengan Rizky. Kalian malah suruh nikah sama orang lain. Ini tindakan kriminal. Kenapa kamu bicara begitu ke ibumu? Memang kenapa kalau nikah? Aku akan suruh orang menangkap anak itu. Cerai hari ini juga. Pak Lestari, ngapain sih? Lagi pula hari ini hari bahagia Putri. Ponselmu setelah pernikahan akan kukembalikan. Tapi sementara itu, jangan pikirkan sampah kurir itu. Jadi, anak baik nikah dengan Kevin. Rizky bos Gomakan Group. Dia bukan sampah. Aduh, Putri. Sudah begini, masih saja keras kepala. Kurir sialan itu sudah memberimu pelet apa sih? Kalian ingat Porsche itu? Terus kenapa? Porsche itu milik Rizky. Jangankan satu Porsche, itu tak berarti apa-apa. Walau sampah itu, bos Go Makan Express, aku takkan biarkan kalian bersama. Undangannya sudah disebar. Sekarang di sana, bahkan datang banyak tokoh kota Nusantara. Kalau kau batal nikah, keluarga Lestari akan jadi lelucon kota Nusantara. Lelucon? Hanya agar tak jadi lelucon keluarga Lestari. Kalian rela mengorbankan putri kalian sendiri. Jangan tatap aku begini. Pernikahan hari ini, mau, harus nikah. Nggak mau, harus nikah. Aduh, kalian ayah dan anak, jangan marah lagi soal ini. Putri, si kuli pengantar makanan itu, dia tak pantas untukmu. Kenapa kamu tak paham niat baik orang tuamu? Niat baik? Kalian kan cuma demi uang. Rizky itu sudah jadi direktur utama Go Makan Group. Kalian mau apa lagi? Cukup. Jangan terus bilang, Go Makan Express. Si kuli itu, kalau jadi direktur utama Go Makan Express, nama Lestari Aktar. Sebaiknya kamu dengar kata-kataku. Kalau tidak, jangan salahkan aku suruh orang urus si kuli itu. Ngapain diam saja? Ikut aku. Jaga dia. Jangan biarkan dia keluar. HP-ku disita. Kalau Rizky tak bisa menghubungiku, entah dia bisa temukan tempat ini. Aku harus bagaimana? Silakan masuk. Di sini saja. Baik. Lanjut saja. Silakan makan dan minum. Duduk di sini ya. Tuan Muda Kevin sungguh beruntung. Tuan Muda Kevin. Nona Putri di kota Nusantara sangat terkenal cantik. Tak hanya itu, jika keluarga Santoso dan Lestari bersatu, mungkin di seluruh kota Nusantara tak ada yang bisa menandinginya. Tuan Muda Kevin, hari ini Anda harus minum bersama kita. Doa kalian sudah kuterima. Malam ini pasti mabuk. Kenapa dia ke sini? Berani datang sendiri. Semuanya, permisi sebentar. Santoso, beraninya kau. Siapa Tuan Muda itu? Bisa-bisanya Tuan Muda Kevin menemuinya sendiri. Entahlah. Untunglah tepat waktu. Pernikahan belum dimulai. Dasar pecundang. Beraninya kau.
datang sendiri ke tempat ini. Cuma kurir berani incar tunanganku. Coba lihat diri sendiri. Apa kau pantas untuk putri? Astaga, Kupikir tuan muda dari keluarga kaya. ternyata cuma kurir. Sepertinya dia datang untuk mengincar Nona Putri. Lucu sekali. Satpam Hotel Nusantara ini kenapa sih? Kurir saja bisa masuk. Jangan kira ganti baju, berpakaian rapi, bisa masuk kalangan elit. Coba lihat, para elit Nusantara di sini, siapa yang tak bisa menginjakmu hingga hancur? Beraninya kau lancang di sini. Oke. Apa katamu? Ku bilang, kau yakin sampah-sampah ini bisa menginjak Rizky Pratama? Lancang sekali. Sejak kapan kurir bisa seangku ini? Kalau para elit Nusantara tak pantas, Aku tak tahu. Keluarga Santoso dan Lestari apa pantas? Kalau para elit kota Nusantara tak pantas, aku tak tahu. Keluarga Santoso dan Lestari apa pantas? Ayah. Kurir ini tamat. Benar, kalau Santoso dan Lestari bersatu, bocah ini di kota Nusantara takkan bisa bergerak. dengar tidak? Di mata kami, kau cuma semut. Sampah sepertimu, mana pantas untuk putri? Tapi sejauh aku tahu, di kota Nusantara, keluarga Santoso dan Lestari tak bisa menguasai segalanya. Sampah ini bicara benar. Di kota Nusantara, di atas Santoso dan Lestari, masih ada Go Makan. cukup. Cuma kurir, kau pikir dirimu orang Go Makan. Awalnya, aku mau kau lihat pernikahanku dan putri semegah apa. Tapi sekarang lihat kamu, aku muak. Satpam! Tuan Muda Kevin, ada perintah? Patahkan kaki sampah ini. Buang dia. Kau jangan menyesal. Putri memang polos. Aku tak mudah ditipu. Lakukan. Sampah ini memang pantas. Buat onar di pernikahan Tuan Muda Kevin. Cari masalah. Benar. Sekarang, dia tak bisa jadi kurir lagi. Siapa berani? Siapa berani? Pak Santoso, hebat ya. Hari ini petinggi Go Makan Corp datang langsung beri selamat ke anakmu. Sudah datang. Pak Lestari, lain, bukan kamu yang panggil. Hah? Bukan. Bapak Dimas, terima kasih hadir di pernikahanku. Minggir! Kamu pikir pernikahan sepele ini layak buat petinggi Go Makan datang semua? Kamu pantas? Bukan, Pak Dimas. Pak Arif, apa maksud kalian? Direktur utama. Kami telat. Maaf, Anda tersakiti. Direktur utama. Direktur utama. Mustahil, mustahil. Sampah ini, mana mungkin dia bos Go Makan Express? Kau pikir kau siapa? Pantas meragukan direktur utama. Hei, Pak Arif. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Pak Lestari, jangan panggil Pak Arif. Keluarga Lestari sangat hebat. Kami Go Makan tak pantas untuk kalian. Bukan. Aku tak bilang begitu. Apa ada salah paham? Iya. Salah paham. Direktur utama kami memberi keluarga Lestari kesempatan untuk menjadi mitra strategis kami. Rizky demi bantu keluarga Lestari menekan para petinggi. Besok dengan keluarga Lestari akan ada penanda tanganan. Ayah, Rizky dia benar-benar bos Go Makan Group. Para petinggi kami terbang ke sana menunggu kalian sepanjang pagi. Keluarga Lestari malah mengabaikan kami dan membuat direktur utama kami menunggu sia-sia sepanjang pagi. Keluarga Lestari, apa kalian bosan hidup? Hah? Ini? Gawat. Ini benar. Ini benar.
Putri itu ternyata bicara benar. Aku akui, Go Makan Group kalian dibanding keluarga Santoso, bahkan keluarga Lestari, jauh lebih hebat. Tapi hari ini pernikahan aku dan Putri. Aku tak mengundang kalian. Walau kau direktur utama Go Makan Group, masa kau mau rebut pengantin? Lancar! Direktur utama? Seingatku, Pak Lestari dan Putri punya janji kan? Pak Lestari berjanji pada Putri. Asal Putri dalam 6 bulan membuat aset keluarga Lestari ganda, maka pertunangan kalian jadi batal. Apalagi sekarang ada bantuanku. Jangankan ganda, 5 kali lipat sampai 10 kali lipat. Itu sangat mudah. Artinya, Tuan Muda Kevin, kau kalah. Si Rizky, jangan sombong. Pernikahan sudah dimulai. Tak mungkin batal. Batal atau tidak, bukan kau yang tentukan. Aku tak salah kan, Paman? Dan lagi, kami sudah terdaftar nikah. Artinya, mulai sekarang, kami sudah menjadi suami isteri. Sah. Ngapain bengong? Pak Lestari, dia direktur utama Go Makan. Kalau dia jadi menantu kita, keluarga Lestari kita pasti sangat beruntung. Pak Rizky, jangan dengarkan omong kosong Kevin. Ya. Keluarga Lestari ikutin kamu. Paman Lestari, Paman, kenapa Paman begini? Pak Lestari, kelakuanmu ini membuat keluarga Santoso hilang muka. Sudah begini, masih mikir soal harga diri? Cepat pikirkan cara bertahan hidup. Bapak Rizky kan? Aku tahu Go Makan memang besar. Tapi keluarga Santoso bukanlah sasaran empuk. Oh ya? Aku paham. Akhirnya aku paham. Direktur utama dan Putri Lestari adalah pasangan. Keluarga Santoso ini cuma pembuat onar. Dan mereka juga lancang pada direktur utama. Saat ini adalah saat terbaik untukku beraksi mewakili direktur utama. Abang mikir apa? Keluarga Santoso bukan sasaran empuk. Baik, mulai hari ini Go Makan Express akan memblokir keluarga Santoso sampai mati. Apa katamu? Kok bisa begini? Direktur utama, bagaimana cara kerjakanku? Benar-benar bakat. Kamu ini makin paham denganku. Baik, terima kasih. Pak Lestari, tolong bantu aku. Mana bisa ku bantu? Siapa suruh kamu mengusik menantuku? Menantu? Kok bisa begini? Rizky, kamu suka Putri kan? Tentu. Kamu kan bos Go Makan. Entah apa rencanamu untuk maharnya? Aduh, kami datang buru-buru, tak siapkan mahar untuk direktur utama. Deteksi pemilik sistem sangat menginginkan mahar. Kan pemilik sistem aktif. Ibu Mertua, mahar sudah saya siapkan. Mahar tiba. Rizky, ini apa? Buka. Entah sistem siapkan apa untukku. Mahar pertama, permata naga kerajaan kuno. Ciuk! Wah, ini permata naga abad kuno. Apa itu permata naga abad kuno? Permata naga abad kuno, pusaka kerajaan Santoso. Dulu aku cuma dengar-dengar. Kali ini, berkat direktur utama, aku bisa lihat langsung. Pak Dimas, lalu permata naga abad kuno ini, berapa harganya? Kalau diubah jadi uang, minimal puluhan miliar. Wah, memang hebat sistem. Mahar apa saja nilainya puluhan miliar. Aku jadi penasaran, apa mahar sisanya? Wah. Kalian berdua, mari kita lihat yang lain. Ya, baiklah. Mahar kedua, 50% saham Royal Investama.
Ini, apa ini? Ini... Kau bilang aku gampang kaget. Kau juga sama. Royal Investment. Yang disiapkan sistem seserahan kedua apa? Reaksi mereka terlalu berlebihan. Ini? Tak puas dengan seserahan kedua? Bukan. Rizky muda, bukan itu maksudku. Aku cuma mau tanya, kontrak ini apa asli? Kamu sungguh Royal Investama? Saham 50% diserahkan ke kami. Lihat reaksi mereka. Apa ini mahal? Tak kusangka, Direktur Utama ternyata punya saham Royal Investama. Bahkan 50%. Kukira Gomakan adalah basis Direktur Utama. Tak kusangka, bisnis Direktur Utama tersebar luas. Royal Investama ini pasti bukan satu-satunya bisnis Direktur Utama di luar negeri. Direktur Utama, saya sungguh makin tak bisa mengerti Anda. Cuma sedikitnya baik. Baru aku beli pagi ini. Sekarang khusus ku bawa sebagai seserahan untuk paman. Wah. Nilai pasar Royal Investama ini minimal ratusan triliun rupiah. Langsung dibeli begitu saja. Ya ampun, ratusan triliun lagi. Rizky muda, ayo, biar ku bawa temui Putri. Tunggu dulu. Kevin akan menikahimu. Nikah? Kau akan mati hari ini. Walau kau merebut guntingku dan memaksaku menikah ke keluarga saya, tak akan lompat mengendalikanku. Ini aku. Kau baru datang? Pesawatnya terbangnya lambat. Gimana caramu beresin mereka? Gimana caranya nggak penting. Yang penting, nikah sama aku. Kenapa harus nikah sama kamu? Aku habis puluhan triliun rupiah buat maharnya. Lalu? Kalau kamu nggak masuk akal begini. Kalau gitu, aku harus berlutut padamu. Katakan sesuatu padaku. Ucapan apa? Katakan kau mencintaiku. Ini aku mencintaimu. Pelan banget. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Tepuk tangan dong. Heyo. Direktur Utama. Rizky, makasih. Kamu nggak tahu, demi kamu, aku bayar mahar mahal banget. Cuma satu makasih, kurang banget. Gawat, lupa aku nggak ada pengalaman. Apa nggak? Sistem, bantuan darurat.
Aku mau berdoa. Pemilik sistem keajaiban doa. Pemilik sistem, hari ini sudah terkabul. Doa hari ini sudah terkabul. Harus tunggu besok untuk lanjut mewujudkan doa. Harus tunggu besok untuk lanjut mewujudkan doa. Jangan banyak omong. Maksudku setelah jam 12. Sistem keajaiban. Tak tahu pemilik sistem ini. Tak tahu pemilik sistem ini berdoa apa? Berdoa apa? Aku mau maksimal bertahan semalam. Sistem keajaiban pemilik. Doa pemilik. Sistem tercatat berlaku tepat jam 12. Doa pemilik sistem tercatat berlaku tepat jam 12.